Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resaliani, kelas 12 MIA. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Orde Baru. Yang pertama, latar belakang lahirnya Orde Baru. Jadi beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru di Indonesia itu diantaranya: 1. Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Yang kedua, adanya Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang salah satu isi dari Tritura tersebut adalah menuntut agar PKI segera dibubarkan. Kemudian yang ketiga, dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Dan yang terakhir, adanya ketetapan atau TAP MPRS yang berisi tentang pengangkatan Soeharto menjadi presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Dan kemudian Soeharto pun menamakan masa kepemimpinannya ini sebagai Orde Baru. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu tentang kebijakan Orde Baru dan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi adalah melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, di mana Repelita itu sendiri terdiri atas beberapa tahapan. Di antaranya ada Repelita 1, ini dimulai pada tahun 1969 yang difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha dan investasi. Kemudian Repelita 2 dan 3 berlangsung pada tahun 1974 sampai dengan 1984 yang difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Dan yang terakhir, ada Repelita 4 dan 5, di mana Repelita ini dimulai pada tahun 1984 sampai dengan 1994. Nah, Repelita ini dia lebih mempertahankan pembangunan sektor pertanian, kemudian pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, dan industri padat karya. Lalu permasalahan yang dihadapi pada masa Orde Baru, terutama dalam bidang ekonomi, yakni terjadinya krisis ekonomi atau krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu. Tepatnya peristiwa ini terjadi pada tahun 1998, yang mana krisis ekonomi ini membuat perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Penyebab terjadinya krisis ekonomi dipicu oleh berbagai faktor, baik itu dari segi ekonominya maupun dari segi politik. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Krisis ekonomi ini menimbulkan berbagai dampak bagi Indonesia. Di antaranya, membuat sejumlah bank mengalami kebangkrutan dikarenakan tingginya suku bunga. Kemudian harga jual barang-barang semakin melesat, dan tingginya angka pengangguran, ditambah lagi daya beli masyarakat yang menurun, turut membuat garis kemiskinan di Indonesia meningkat. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai akhir dari Orde Baru. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia tepatnya terjadi setelah berbagai peristiwa panjang yang melanda Indonesia, baik itu krisis ekonomi maupun gerakan reformasi. Yang kemudian pada akhirnya Presiden Soeharto pun menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenannya pada tanggal 21 Mei 1998.
dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Hal ini sekaligus menjadi pertanda berakhirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Orde Baru. Semoga apa yang sudah saya sampaikan melalui video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma, kelas 12 IE1, SMA Negeri 1 Pulau Malan. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ini adalah berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, kebijakan politik dalam Orde Baru adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataan P4 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dan semua organisasi yang ada tidak diperbolehkan menggunakan asas selain Pancasila. Permasalahan Orde Baru adalah munculnya dugaan pelanggaran HAM dari dunia internasional terkait pelanggaran atribut agama seperti mukena, jilbab pada tahun 1980-an karena dianggap sebagai simbol perlawanan dan politik. Orde Baru ini berakhir yaitu pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan kepresidenannya dan menyerahkan kursi kepresidenannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ira Natalia, kelas 12 IIS 2, SMA Negeri 1 Pulau Malan. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi seputar Orde Baru, yaitu 1. Latar belakang lahirnya Orde Baru, 2. Kebijakan Orde Baru dalam bidang politik, 3. Akhir dari Orde Baru. Nomor 1, latar belakang. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali atau lahir sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat atau disebut dengan pemberontakan PKI pada 30 September 1965. Yang kedua, kebijakan politik pada masa Orde Baru dilihat dari stabilitas politik untuk pembangunan yang dicapai atau dilakukan dengan pemberlakuan asas tunggal, posisi partai politik, pelaksanaan pemilu, dui fungsi ABRI, dan balita di tangan jenderal pada tahun 1966 sampai 1998. Pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila P4. Pertama, sejak 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, semua organisasi yang ada tidak diperbolehkan menggunakan asas selain Pancasila. Penataan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Indonesia juga membangun hubungan bilateral dengan Malaysia. Yang ketiga, membekukan hubungan Tiongkok karena peristiwa gerakan 30 September 1965. Akhir Orde Baru berakhir karena disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1996, kemudian ditambah dengan krisis ekonomi pada tahun 1997, maka para mahasiswa bergerak menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang dimulai pada bulan Mei 1998. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan diri
berhenti dari jabatan kepresidenannya dan menyerahkan jabatan kepresidennya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie yang menandai akhir dari Orde Baru. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rimawati, kelas 12 IIS 2 SMA 1 Pulau Malan. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi seputar Orde Baru. 1. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 2. Kebijakan Orde Baru dalam bidang politik. 3. Akhir dari Orde Baru. Latar belakang berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali atau lahir sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat atau disebut dengan pemberontakan PKI pada 30 September 1965. 2. Kebijakan politik pada masa Orde Baru dilihat dari stabilitas politik untuk pembangunan yang dicapai atau dilakukan dengan pemberlakuan asas tunggal, fungsi pada partai politik, pelaksanaan pemilu, dui fungsi ABRI dan tak di tangan Jenderal 1966 sampai 1998. Pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila P4. Sejak 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Semua organisasi yang ada tidak diperbolehkan menggunakan asas selain Pancasila. Penataan politik luar negeri Indonesia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Indonesia juga membangun hubungan bilateral dengan Malaysia, membekukan hubungan Tiongkok karena peristiwa gerakan 30 September 1965. Orde Baru berakhir karena disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1996, kemudian ditambah dengan krisis ekonomi pada 1997, maka para mahasiswa bergerak menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang dimulai pada bulan Mei 1998. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenannya dan menyerahkan jabatan kepresidenannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie yang menandai akhir dari Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Agustinus Arvintani, kelas 12 IIS 2. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang masa Orde Baru. Secara singkat, masa Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PPKI dan pemerintahan. Orde Baru pun berlangsung pada masa kepemimpinan Soeharto dan melahirkan kebijakan-kebijakan bagi Indonesia pada saat itu. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan politik, yaitu pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan. Dan masa Orde Baru pun itu terjadi masalah bagi Indonesia saat itu adalah kritis ekonomi. Hal itu telah menyebabkan Soeharto mundur diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie. Sekian dari pembahasan saya tentang masa Orde Baru secara singkat. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya G30 SPKI dan pemerintahan Orde Baru
berlangsung pada masa kepemimpinan Soeharto dan melahirkan kebijakan-kebijakan bagi Indonesia. Pada saat itu, salah satu kebijakannya adalah kebijakan politik, yaitu pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan. Pada masa Orde Baru itulah terjadi masalah bagi Indonesia, yaitu krisis ekonomi. Hal itu menyebabkan Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Dilan Celia, saya siswi kelas 12 I1 SMA Negeri 1 Pulau Malan. Di sini saya akan menceritakan latar belakang lahirnya Orde Baru, kebijakan Orde Baru di bidang ekonomi, permasalahan yang dihadapi, serta akhir dari Orde Baru. Latar belakang lahirnya Orde Baru yaitu sejak terjadinya gerakan atau pemberontakan 30 September 1965, kemudian karena adanya Tritura atau 3 tuntunan rakyat, Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966, TAP MPRS, dan Soeharto. Kebijakan ekonomi masa Orde Baru, trilogi, pembangunan, dan 8 jalur pemerataan, rencana pembangunan 5 tahun 1-6. Permasalahan yang dihadapi yaitu pada masa Kabinet Pembangunan ke-7 awal Maret 1968, kondisi warga dan negara mulai memburuk. Demikian juga dengan kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia. Dan akhir dari masa Orde Baru yaitu adanya gerakan reformasi yang menuntut perubahan-perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Kemudian karena adanya agenda reformasi yang berisi mengganti kepemimpinan nasional Presiden Soeharto, menghapus difungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, membentuk pemerintahan yang seluas-luasnya. Nama saya Roni Agustus, saya dari kelas 12 P1. Di sini saya akan menyampaikan kebijakan Orde Baru di Indonesia. Diawali sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan menewaskan beberapa pemimpin tertinggi Angkatan Darat. Rakyat pun turun ke jalan menuntut agar PKI dibubarkan. Aksi itu tertuang dalam Tritua, tuntutan 3 rakyat. Soeharto pun bertindak mengatasi gerakan tersebut berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 Super Semar yang ditandatangani Presiden Soekarno. Kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi dimulai pada 1969, difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting. Berlangsung pada 1974 sampai dengan 1984, difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian serta industri yang mengelola menjadi bahan baku. Level 3, 4, dan 5 diterapkan pada 1984 dan sampai dengan 1994. Mempertahankan pembangunan sektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengelolaan hasil pertanian dan industri padat karya. Akhir dari Orde Baru. Pada masa Kabinet ke-7 awal Maret 1998, kondisi bangsa dan negara mulai memburuk. Demikian juga dengan kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian Indonesia. Sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Bahan mentah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elina dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan pemerintahan pada masa Orde Baru sesingkat-singkatnya. Pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya gerakan 30 PKI yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Rakyat kemudian turun ke jalan menuntut agar PKI segera dibubarkan.
Aksi itu tertuang dalam Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Kemudian di sini saya pilih perkembangannya dalam kehidupan ekonomi. Pada tahun 1969 difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha dan investasi. Pada 1974 sampai 1984 difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan. Kemudian diterapkan pada tahun 1984 sampai 1994, mempertahankan pembangunan sektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian dan industri padat karya. Kemudian akhir dari Orde Baru. Krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai melanda Indonesia di awal tahun 1990-an merupakan bukti kesalahan fatal pemerintah Orde Baru mengganti kepemimpinan nasional Presiden Soeharto, kemudian menghapus dui fungsi ABRI dan penegakan supremasi hukum. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1998 menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenan dan menyerahkan kursi kepada Wapres B.J. Habibie. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Catherine. Saya dari kelas 12 MIA akan menjelaskan tentang sejarah singkat Orde Baru di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan menewaskan beberapa pimpinan tinggi Angkatan Darat. Masa Orde Baru di Indonesia ini terjadi pada masa kepemimpinan Soeharto. Pada masa itu, lahirlah kebijakan-kebijakan baru. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan politik, yaitu pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan. Dan pada masa Orde Baru ini, terdapat permasalahan di Indonesia, yaitu masalah ekonomi. Pada masa Kabinet Pembangunan ke-7, awal Maret 1998, kondisi bangsa dan negara mulai memburuk, demikian juga kondisi perekonomian di Indonesia. Krisis ekonomi ini diikuti pula dengan krisis politik dan krisis hukum. Karena gagalnya mengatasi masalah ini, Soeharto pun mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan kursi kepresidenannya kepada B.J. Habibie. Sekian dari saya Catherine, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ria, saya dari 12 IPS 2 ingin menjelaskan berlangsungnya pemerintahan Orde Baru. Indonesia diawali sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Pada 27 Maret 1968, MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan TAP MPRS, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secara berkesinambungan. Upaya rehabilitas sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha investasi. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, kelas 12 IIS 2. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya suatu pemerintah pada 11 Maret tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tekanan
seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah pada hakikat Orde Baru merupakan tekanan seluruh kehidupan rakyat bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Undang-Undang 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan yang terjadi pada masa lalu. Prituna mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalami untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudo, kelas 12 PS2. Saya ingin menceritakan kembali kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada masa artikel sebelumnya, kita telah membahas tentang teknologis pembangunan yang merupakan wacana bangunan nasional oleh pemerintah. Isiannya berkaitan dengan pemerataan pembangunan berkait dengan pemerataan pembangunan stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi dan mencapai 600%. Perkenalkan, nama saya Nadia Franika, kelas 12 MIA. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan menewaskan beberapa pemimpin tertinggi Angkatan Darat dan membuat rakyat semakin marah. Hal ini semakin diperparah dengan tewasnya Arif Rahmat, hakim saat berdemokrasi di depan istana. Pada 27 Maret 1968, MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden dengan tugas utama untuk menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinan itu sebagai Orde Baru. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru adalah mengadakan operasi pajak, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang lain, menghemat pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumtif dan rutin, serta menghapus subsidi bagi perusahaan negara. Orde Baru merupakan masa atau salah satu masa pemerintahan dalam sejarah Indonesia. Masa Orde Baru dimulai sejak Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno pada tahun 1967. Masa Orde Baru mulai goyah ketika memasuki akhir dekade 1990-an. Ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi ditambah dengan berbagai masalah yang muncul di dalam negeri membuat stabilitas bangsa Indonesia goyah. Dan juga pengunduran diri Presiden Soeharto. Perkenalkan, nama saya Reo Saputra. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru, terjadinya peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Terjadinya konflik angkatan darat antara kubu kanan dan Soekarnois sehingga politik dan keamanan tidak stabil. Pengancaman terhadap PKI sebagai wakil partai komunis di Indonesia ketika itu oleh masyarakat. Langkah kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru adalah mengadakan operasi pajak, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang, menghemat pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumtif dan rutin sehingga menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara, membatasi kredit bank dan menghapus kredit impor. Pemerintah Orde Lama tidak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya, sempat terjadi meroketnya inflasi, hiperinflasi yang mencapai 635% pada 1966. Berakhirnya Orde Baru secara substansial, berakhirnya pemerintah dan
dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara. Artinya, apabila pemerintah Presiden Soeharto mampu mengatasi segala persoalan bangsa dan negara, niscaya gerakan reformasi tidak akan terjadi. Perkenalkan, nama saya Reo Saputra. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru, terjadinya peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965, terjadinya konflik angkatan darat antara kubu kanan dan Soekarnois sehingga politik dan keamanan tidak stabil, pengancaman terhadap PKI sebagai wakil partai komunis di Indonesia ketika itu oleh masyarakat. Langkah kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru adalah mengadakan operasi pajak, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan, dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang, menghemat pengeluaran pemerintah, pengeluaran konsumtif dan rutin, sehingga menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara, membatasi kredit bank, dan menghapus kredit impor. Pemerintah Orde Lama tidak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya, sempat terjadi meroketnya inflasi, hiperinflasi, yang mencapai 635% pada 1966. Berakhirnya Orde Baru secara substansial, berakhirnya pemerintah dan dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara. Artinya, apabila pemerintah Presiden Soeharto mampu mengatasi segala persoalan bangsa dan negara, niscaya gerakan reformasi tidak akan terjadi.